Pembangunan desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan penguatan otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, peran perangkat desa menjadi sangat strategis sebagai aktor kunci dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan realitas sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Transformasi desa menuntut perangkat desa tidak hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan adaptasi sosial, kepemimpinan, dan pemahaman terhadap dinamika kelembagaan desa. Mereka menghadapi berbagai kompleksitas seperti pengelolaan pembangunan partisipatif, konflik sosial, dan pelaksanaan program nasional, sehingga perannya penting dalam memahami praktik kelembagaan desa secara nyata. Fokus penelitian ini mencakup 3 aspek utama, yaitu 1. Kapasitas dan peran perangkat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kedua, dinamika sosial politik lokal yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa, konflik sosial, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Ketiga, efektivitas implementasi kebijakan dan inovasi desa, khususnya pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pengelolaan badan usaha milik desa, serta inovasi di sektor pertanian. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah 1. Teori kelembagaan ekonomi. Secara umum, teori kelembagaan memahami institusi sebagai sistem aturan formal dan informal yang dinamis serta berpengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan dan keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, teori outsourcing. Secara umum, teori ini menekankan bahwa efektivitas pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kualitas institusi dan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus longitudinal. Penelitian ini dipilih agar berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika pembangunan desa melalui pengalaman aktor kunci, yaitu perangkat desa dalam rentan waktu 2018 sampai 2026. Studi ini tidak hanya melihat fenomena secara statis, tetapi menekankan proses perubahan, adaptasi, dan pembelajaran institusional dari waktu ke waktu. Pendekatan longitudinal memungkinkan peneliti menangkap evolusi kebijakan, konflik sosial, inovasi, hingga transformasi kelembagaan desa secara berkelanjutan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan dan praktik pembangunan desa. 4 teknik utama yang digunakan meliputi yaitu 1. Narasi reflektif, yaitu peneliti menuliskan pengalaman pribadi sebagai perangkat desa untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan, dinamika sosial, serta konflik yang terjadi di lapangan. Kedua, analisis dokumen. Dengan mengkaji dokumen resmi seperti RKPDes, APBDes, dan program PTSL guna memahami struktur formal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ketiga, wawancara mendalam dilakukan kepada aktor kunci seperti kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh perspektif yang beragam dan memperkuat data penelitian. 4. Observasi partisipatif, yaitu keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan desa untuk mengamati perilaku aktor dan praktik nyata yang sering tidak terdokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yaitu membandingkan hasil dari keempat teknik tersebut sehingga penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan valid
tentang kondisi pembangunan desa. Desa Cendoro merupakan salah satu dari 28 desa di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak 21 km ke arah utara dari pusat kabupaten, dengan luas wilayah sekitar kurang lebih 271 hektar dan jumlah penduduk 3.029 jiwa yang tersebar di 4 dusun. Dari total luas tersebut, sebagian besar wilayah desa didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 221 hektar. Lahan pertanian ini terdiri dari lahan sawah seluas 169 hektar dan lahan non-sawah seperti tegalan dan kebun sekitar 52 hektar. Dominasi lahan pertanian ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah desa Cendoro masih bersifat agraris dan sangat bergantung pada kegiatan pertanian sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Studi kasus peran perangkat desa pada penelitian ini adalah pengalaman peran sebagai perangkat desa menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan sosial. Peran perangkat desa mencakup 1. Pembangunan partisipatif dan tata kelola desa. Perangkat desa berperan dalam pengelolaan musyawarah desa, penyusunan perencanaan pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa secara bersama-sama. Kedua, menjaga stabilitas sosial dan politik di desa. Perangkat desa turut menjaga kondusivitas masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum anggota legislatif agar berjalan aman, tertib, dan damai. 3. Pelaksanaan program nasional. Perangkat desa mendukung implementasi program pemerintah seperti program pendaftaran tanah sistematis lengkap melalui pendataan, administrasi, dan pendampingan masyarakat. Keempat, pengembangan inovasi pertanian dan infrastruktur desa. Perangkat desa berperan dalam mendorong inovasi pertanian melalui penggunaan alat modern pertanian serta mendukung pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Kelima, pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Perangkat desa terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kemandirian desa. Keenam, pembangunan fasilitas sosial dan sarana masyarakat. Perangkat desa ikut terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas sosial dan sarana olahraga masyarakat seperti lapangan voli, lapangan futsal, dan fasilitas umum lainnya guna mendukung aktivitas sosial masyarakat desa. Ketujuh, penguatan kapasitas birokrasi desa. Pengalaman menjadi sekretaris desa pada tahun 2025 menunjukkan pentingnya kapasitas birokrasi dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan desa. Ketika terjadi kekosongan jabatan, kemampuan beradaptasi dengan sistem administrasi seperti Siskuides menjadi faktor penting agar pelayanan dan pengelolaan pemerintahan tetap berjalan efektif. Kedelapan, hambatan kelembagaan dan legalitas aset. Kasus pembangunan KDMP pada tahun 2026 menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat terhambat oleh persoalan birokrasi dan legalitas aset. Meskipun mendapat dukungan masyarakat, proses pembangunan menjadi lambat karena status aset yang belum jelas dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas dan peran perangkat desa menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kualitas sumber daya manusia, kemampuan administrasi, adaptasi digital, serta penguatan kelembagaan desa berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi pembangunan.
Temuan ini sejalan dengan perspektif teori kelembagaan ekonomi yang menempatkan institusi dan aparatur desa sebagai unsur penting dalam menjalankan kebijakan pembangunan secara efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika sosial politik lokal, khususnya pasca Pilkades, memiliki pengaruh terhadap stabilitas pembangunan desa, konflik sosial, polarisasi politik, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kohesi sosial melalui musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan dan inovasi desa seperti program PTSL, pengelolaan BUMDes, serta inovasi di sektor pertanian dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal dan efisiensi teknis, tetapi juga oleh kolaborasi antar aktor, pemanfaatan pengetahuan lokal, dukungan teknologi, serta penguatan institusi desa secara bertahap dan adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Demikian pemaparan saya mengenai penelitian yang berjudul Dinamika Peran Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.